Awal tahun ini Starlink diketahui meluncurkan layanan terhubung langsung ke ponsel. Pengguna dapat menggunakan layanan bernama Direct to Cell untuk berkirim SMS, telepon hingga berinternetan. Direct to Cell sendiri ini dikhawatirkan bisa membabat habis semua ekosistem telekomunikasi. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Selamat pagi, Pak Angga. Kalau kita lihat cara kerja dari Starlink ini adalah dari perangkat Starlink, kemudian ke satelit yang orbitnya lebih rendah dan juga langsung dikomunikasikan ke handphone masing-masing pengguna tanpa menggunakan BTS, sehingga aksesnya bisa lebih mudah. Apakah ini ancaman bagi layanan internet yang selama ini sudah ada di Indonesia? Ya, pagi. Kalau kita lihat sebenarnya direct to cell-nya Starlink ini saat ini masih prototipe mungkin ya. Masih dikembangkan untuk layanan-layanan emergensi aja. Saya rasa nggak semudah itu juga sih ketika memang layanan ini akan mereplace fungsi dari mobile operator yang ada sekarang, terutama seluler. Karena memang saya pikir di Indonesia tetap dengan kapasitas kebutuhan internet yang besar, saya pikir BTS ini tidak bisa semerta-merta akan di-replace begitu aja dengan teknologi direct to cell. Tentunya ke depan jika memang ini mau diterapkan, ya pemerintah terus harus berdiskusi dengan para ekosistem yang ada di Indonesia, baik itu seluler, baik itu para pengusaha ISP, agar tetap menjaga keutuhan ekosistem yang selama ini sudah berjalan. Yang pasti apapun teknologi yang ke depan akan terus berkembang, tentunya pemerintah juga harus melibatkan ekosistem bisnis, terutama para pengusaha lokal yang sudah berada jauh lebih dulu dibanding mungkin dalam hal ini Starlink ya, gitu. Oke, Mas Arif, kalau kita lihat awal tahun ini kan Starlink diketahui meluncurkan layanan terhubung langsung ke ponsel, sehingga pengguna dapat menggunakan layanan bernama Direct to Cell untuk berkirim SMS, kemudian telepon dan juga berinternetan. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Yang pasti kita akuin ya, memang perubahan teknologi ini dengan cepat, termasuk hadirnya teknologi Starlink yang memang tadi bisa melakukan langsung komunikasi ke satelit. Tapi tadi saya bilang, untuk melakukan itu tidak serta-merta semudah itu. Ibaratnya bagaimana BTS ini bisa dipindahkan ke langit kurang lebih. Even power di ponsel kita pun harus berbeda, tidak seperti sekarang. Tidak serta-merta ponsel yang kita bisa pakai sekarang langsung bisa komunikasi langsung ke atas, karena akan dibutuhkan spesifikasi yang berbeda. Nah, kalau kita melihatnya sih tentunya ya era terus berubah ya. Kalau kita bilang dulu nggak ada fiber optik, sekarang ada fiber optik. Dulu nggak ada OTT, sekarang ada OTT. Tentunya sistem telekomunikasi terus berupgrade dan berubah. Kita harus siap sih dengan apapun yang terjadi ke depannya. Tapi tadi pesan saya bagaimanapun juga dengan apapun hadir teknologi ke depan, ini harus bareng-bareng dengan ekosistem yang ada. Sehingga ekosistem yang ada sekarang tidak bisa serta-merta hilang begitu saja. Harus digandeng, harus dikomunikasikan, harus dikerjasamakan. Seperti mungkin media juga tahu, kita juga Abdi sendiri juga ada melakukan kerjasama MOU dengan Starlink sebulan yang lalu. Suatu poinnya adalah bagaimana kita saling menggandeng ekosistem yang ada di Indonesia, terutama yang kalau saat ini kita bicara masih di internet ya, bagaimana kehadiran mereka juga harus berkolaborasi, bekerja sama dengan ISP yang ada di Indonesia. Ya ke depan pun walaupun itu direct to cell, ya berarti mereka harus kerjasama dengan ekosistem yang udah ada. Dalam hal ini mungkin dengan perusahaan seluler yang udah berdiri lebih dulu di Indonesia. Ya. Pak Arif, kalau kita lihat juga sebelumnya Starlink ini mengatakan bahwa memastikan layanan tersebut ini tidak akan bersaing dengan layanan para operator terestrial yang sudah tersedia sebelumnya di Indonesia. Apakah dengan hal ini Abji sebagai asosiasi tetap khawatir dengan keberadaan Starlink? Ya sebenarnya kalau sebagai asosiasi kita tidak bisa berbicara, kita lebih bicara lebih ke arah tadi. Kalau kekhawatiran tentunya dari beberapa pelaku ekosistem ada, bagaimana mereka khawatir bisnis mereka akan ter-replace. Oleh karena itu disitulah kita ambil peran, bagaimana kita coba menggandeng mereka, kita tetap melibatkan ekosistem ISP yang udah ada, operator yang udah ada, sehingga kekhawatiran tersebut dapat hilang. Kita udah berdiskusi lebih banyak dengan mereka akhir-akhir ini. Menurut kami akhir-akhir ini kita cukup menemukan sebuah kesepahaman bagaimana sebenarnya hadirnya mereka ini untuk menutupi gap-gap yang memang tidak bisa dilakukan oleh operator yang ada. Ya mungkin area yang mungkin sulit sekali, memang area yang mungkin remote dan sebagainya. Sehingga diharapkan kehadiran mereka ini sebenarnya hanya melengkapi sebenarnya ekosistem internet Indonesia, sehingga tidak serta-merta mereplace apa yang sudah ada sekarang, seperti itu sih. Lagi pula kalau kita lihat sebenarnya teknologi yang ada sekarang
Misalnya contoh di perkotaan, fiber optik mereka harus tidak berkompetisi secara langsung dengan para provider broadband yang ada di Indonesia. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke Mas Arief, berarti saling melengkapi begitu ya. Tapi persaingan itu kan tidak bisa dihindarkan. Nah, untuk menghadapi Starlink, perlukah provider Indonesia ikut meluncurkan layanan tandingan? Sebenarnya layanan tandingan ini bukan hanya di industri satelit, di industri broadband, fiber optik sekalipun bagus. Karena bagaimanapun ketika ada pesaing, ini akan tentunya bagus juga buat masyarakat, sehingga level kompetisi kualitas juga bisa dijaga. Biasanya kalau ada pesaing ini kualitas akan semakin ada kompetisi secara kualitas, sehingga masyarakat juga punya opsi-opsi, jadi tidak jadi pemain tunggal. Saya rasa ketika ke depan ada provider lokal atau apapun yang bisa menyaingi teknologi yang sama, ya kita harus dukung juga, sehingga tidak ada satu tidak ada satu provider yang benar-benar seolah menguasai semuanya. Persaingan itu bisa terjadi, tentunya ini semoga bisa memacu agar ekosistem internet bisa merata di seluruh Indonesia. Terima kasih Muhammad Arief Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.